Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Nur Rahman di mata kuliah metode numerik materi yang ke-9 dengan topik sistem tridiagonal. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan metode LU dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Sistem tridiagonal adalah sistem persamaan linear dengan sifat khusus, yakni matrik koefisiennya berbentuk matrik tridiagonal. Sebagai ilustrasi seperti ini adalah matrik yang berbentuk tridiagonal. Jadi matrik ini sebagian besar berisi bilangan 0 kecuali pada diagonal, kemudian satu di atasnya diagonal dan satu di bawahnya diagonal yang tidak 0, yang lainnya 0 ya. Jadi sebagian besar itu 0, yang tidak 0 hanyalah diagonal, satu di atasnya diagonal dan satu di bawahnya diagonal. Maka matrik seperti ini dinamakan matrik tridiagonal. Matrik tridiagonal ini seringkali muncul di dalam sistem persamaan. Misalkan pada saat kita menyelesaikan interpolasi dengan metode spline, ya, sistem persamaan untuk mencari M2, M3, M4, dan seterusnya itu akan membentuk matrik tridiagonal. Jadi persamaan untuk sistem persamaan untuk mencari koefisien ya, M2, M3, M4, dan seterusnya itu akan berbentuk matrik tridiagonal. Nah, matrik tridiagonal ini akan ya untuk kasus yang besar tentunya akan berukuran besar. Dan kalau kita gunakan metode eliminasi Gauss, maka seperti yang pernah kita sampaikan, eliminasi Gauss ini memiliki kompleksitas ON pangkat 3, jadi tidak efisien. Nah, dengan matrik tridiagonal ini, ya, sifat yang dimiliki akan menjadikan proses yang dikerjakan ini akan sangat efisien manakala kita menggunakan metode LU. Nah, pada matrik tridiagonal, bila dilakukan faktorisasi LU, ya, ini tolong diperhatikan. Ya. Jadi dari matrik tridiagonal itu, ini matrik tridiagonalnya, kita bisa melakukan faktorisasi LU, ya, dengan mengambil bentuk matrik L-nya, ya, berbentuk seperti ini. Ya. Diagonalnya 1, terus di bawah diagonal ini ada alfa 2, alfa 3, sampai dengan alfa N. Kemudian
Matrik U-nya berbentuk ini diagonalnya adalah beta 1, beta 2 sampai dengan beta N. Dan di atasnya diagonal ini C1, C2 sampai dengan Cn-1. Ini sama dengan ini, sama dengan matrik aslinya. Artinya di sini kita akan mencari koefisien ya, alfa 2 sama dengan alfa n, beta 1 sama dengan beta n. Karena Cn-nya sama. Nah, coba Anda kalikan ini. Anda kalikan matrik L dan U ini. Ya. Lalu dilakukan kesamaan matriks dengan matrik aslinya, matrik ini, maka kita akan mendapati hal yang sangat menarik. Ya. Coba kalau kita kalikan, misalkan kita bikin sampai dengan berukuran taruhlah 3 kali 3 saja coba. Ya. Kalau kita punya 3 kali 3, coba insert equation, lalu matriks, oh ini dulu kurungnya ini, matriks 3 kali 3, ya, kali matriks 3 kali 3, ini matriks 3 kali 3, equation, ya. Jadi misal di sini ini adalah L-nya adalah 1, ya, 1, ini 1. Ini berarti kalau 3 kali 3 berarti ini alfa 2 di sini. Ya, alfa 2, ya, terus bawahnya adalah alfa 3. Alfa 3. Terus di sini beta 1. Ya. Beta 1. Beta 2. Terus beta 3. Ini C. C-nya dari berapa ini? Dari C1. Ini adalah C1. Oke. C1, lalu ini adalah C2. Hasilnya, ya, tentunya hasilnya adalah matrik 3 kali 3. Ya, dengan mudah kita bisa dapatkan
Oke. Kenapa ini nggak mau? Iya. Nah, kita akan punya di sini ini adalah beta 1 ya. Aduh. Ini adalah beta 1 ya. Lalu di sini ini adalah C1. Berikutnya baris kedua kita akan punya di sini ini adalah alfa 2 beta 1 ya. Alfa 2 beta 1. Terus di sini baris kedua kolom kedua kita akan punya alfa 2 C1 ditambah beta 2. Alfa 2 C1 ditambah dengan beta 2. Ini salah. Alfa 2 C1 ditambah dengan ya alfa 2 C1 tambah beta 2. Ya. Kemudian baris ketiga kolom ini 0. Sekarang baris ketiga kolom kedua ini adalah alfa 3 ya. Ini kali sini 0, alfa 3 beta 2 ya. Alfa 3 beta 2 dan yang terakhir baris ketiga kolom ketiga ini adalah 0 alfa 3 C2 ditambah beta 3 ya. Copy alfa 3 C2 beta 3. Nah, di sini ini tetap C2 ya. Baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga ini berarti sini sama sini ini adalah C2. Jadi bentuk ini kalau kemudian kita bandingkan dengan aslinya, dengan matrik tridiagonalnya, kita akan punyai kesamaan bahwa beta 1 sama dengan B1. Ya. Perhatikan di sini tadi. Beta 1 itu sama dengan B1. Ya. Terus alfa 2 beta 1 sama dengan A2. Kita perhatikan. Alfa 2 beta 1 ya. Alfa 2 beta 1 sama dengan ini A2. Ya. Terus berikutnya kita gunakan yang ini
ya. Alfa 2 sebentar, ini tadi alfa 2C1 ditambah beta 2. Oke. Ya. Jadi kita gunakan baris kedua, kolom kedua. Ini sama dengan ini B2. Dari situ kita bisa mendapatkan yang ini ya. Alfa 2 sudah tahu, beta 2 yang belum tahu. Kita bisa mendapatkan beta 2. Ya. Tadi sebentar. Jadi kita gunakan ini ya. Alfa 2C1 tambah beta 2 dengan B2, maka kita sudah mendapatkan beta 2. Dan akhirnya kemudian kita menggunakan beta 2 untuk mencari alfa 3. Nah, alfa 3 beta 2 sama dengan ini. Sama dengan A3. Sehingga bisa menemukan alfa 3, lalu terakhir menemukan beta 3. Artinya, proses untuk melakukan dekomposisi atau faktorisasi LU untuk matriks tridiagonal ini menjadi sesuatu yang sangat simpel. Karena sebetulnya kemudian tinggal melakukan perulangan ini. Beta 1 dimulai dari beta 1 dengan B1 lalu menemukan alfa J lalu menemukan beta J. Untuk J dari 2 sampai dengan N. Jadi perulangan saja, hanya sebuah perulangan untuk menemukan ya, dimulai dari beta 1 lalu alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3, alfa 4, beta 4 dan seterusnya sampai terakhir. Itu sudah membentuk faktorisasi LU dari matriks tridiagonal. Nah, setelah kita peroleh faktorisasi LU-nya, ya, maka penyelesaiannya menggunakan cara yang kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi ada langkah maju dan langkah mundur. Langkah majunya adalah seperti ini, jadi sangat simpel. Misal ini LG sama dengan F, maka GI sama dengan F1, G1 sama dengan F1. Ya. G1 dengan F1, lalu GJ sama dengan FJ dikurangi alfa J GJ min 1. Kemudian substitusi mundurnya, ya, langkah mundurnya tinggal mencari XN adalah GN dibagi beta N, lalu diteruskan dengan XJ, ya, dimulai dari XN min 1, ya, GJ minus CJ XJ plus 1 dibagi beta J. Nah, ini. Jadi, pada akhirnya kita hanya butuh 3 perulangan. Perulangan pertama untuk melakukan faktorisasi LU. Perulangan kedua untuk langkah maju. Dan perulangan ketiga untuk langkah mundur untuk menemukan hasilnya. Ini ada contohnya seperti ini. Jadi apa yang tadi kita pelajari, nah ini kalau ya, sampai dengan alfa 4 beta 4, ini kalau berukuran 4 kali lipat ya ditambahkan demikian. Baik, saya kira demikian untuk materi tentang untuk materi tentang sistem tridiagonal. Jadi semoga menambah wawasan bahwa menyelesaikan sistem persamaan linier ini ada banyak variannya. Ya, yang biasa kita temui adalah
eliminasi Gauss, tapi eliminasi Gauss ini terkendala oleh tingginya kompleksitas, jadi N pangkat 3, ON pangkat 3. Lalu untuk kasus-kasus tertentu, ya, kita bisa melakukan optimalisasi sehingga bahkan kompleksitasnya linear, seperti pada sistem yang tridiagonal ini. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.